Bab 11. Dari hari ini, kami akan mulai mengikutimu. Duk, ketika suara dua orang jatuh berlutut mendarat di gendang telinga semua orang, mereka sangat terkejut. Mata mereka semua terbelalak sampai mereka hampir jatuh. Mereka berlutut. Dua pemuda nakal yang terkenal, Bagas dan Jaka, berlutut di kaki Lintang. Ini, tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka, terutama Listio. Raut muka penuh kegembiraan itu di wajahnya segera membeku. Listio melihat ke arah Bagas dengan tampang tidak percaya dan segera bertanya, "Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda berlutut untuk hal yang sia-sia ini? Tolong cepat berdiri. Bukankah kita di sini untuk menghancurkan si brengsek ini karena menabrakkan mobil Anda?" Tanya Listio. Suaranya mengalir dengan panik dan ngeri. Entah kenapa, saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan dan ketakutan seolah-olah ia telah membuat kesalahpahaman besar. Akan tetapi, bukan pria itu saja yang merasa seperti itu. Semua orang di sekitarnya pun jauh lebih terkejut setelah melihat dua pemuda itu berlutut di kaki Lintang. Vina semakin tidak percaya dengan pemandangan yang dia saksikan. Wanita itu buru-buru berjalan dan berkata kepada Bagas dan Jaka yang ada di lantai, "Tuan muda, apa yang kalian lakukan? Orang ini hanya bajingan tak berguna yang menikah dengan keluarga Barma. Seseorang seperti itu tidak cukup layak bagi kalian untuk bertekuk lutut." Vina tidak dapat menerima pemandangan di depan matanya. Namun, saat ia hendak membantu Bagas berdiri setelah ia berkata seperti itu, plak. Tiba-tiba, tamparan keras menggema di seluruh aula. Wanita itu ditampar begitu keras. Dirinya terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Bentuk telapak tangan berwarna merah cerah tercetak di wajahnya. Si wanita langsung saja ketakutan dan khawatir. Vina tidak akan pernah bisa membayangkan mengapa Bagas menamparnya dengan keras ketika ia hanya mencoba membantunya. "Tuan muda Bagas, Anda," ujar Vina sambil menatap Bagas dengan kaget. Namun, Bagas menatap dirinya seolah pria itu ingin melahapnya dengan utuh ketika si pria berteriak padanya, "Sialan, tutup mulutmu. Sampah sepertimu tidak layak menyebut nama Tuan Fed." "Apa, Tuan Fed?" Dalam mimpi terliar mereka sekalipun, Listio, Liana, atau semua teman sekelas selama ini membayangkan kalau Tuan muda Bagas akan membela Lintang. Namun, itu hanya awal dari semua hal mengejutkan yang akan datang. Setelah memarahi Vina, Bagas dan Jaka terus berlutut di kaki Lintang seperti sepasang anjing liar telantar sambil memohon, "Tuan Fed, saya, Bagas, sudah gegabah dan menyinggung Anda sebelumnya. Anda adalah orang yang murah hati. Tolong maafkan saya. Tuan Fed, saya, Jaka, tahu bahwa saya salah. Tolong, saya mohon. Jangan biarkan ayah saya membunuh saya. Saya tidak ingin mati." Jaka ikut berseru. Ketakutan pada suara mereka jelas terdengar. Mereka seolah-olah memohon bukan kepada manusia, tetapi iblis. Ketika permohonan mereka terdengar di seluruh aula, kerumunan menjadi semakin gempar. Muka mereka menampakkan ketidakpercayaan sekaligus kengerian. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Lintang menabrakkan kedua mobil Tuan muda? Kenapa mereka malah memohon maaf padanya? Sialan. Apa maksud Jaka ketika ia meminta untuk tidak membiarkan ayahnya membunuhnya? Mungkinkah Lintang mengenal Tuan Jaka? Apa yang dilakukan Lintang? Bagaimana ia membuat kedua tuan muda begitu takut padanya? Di saat aula menjadi riuh karena orang-orang membicarakan apa yang sedang terjadi, setiap perkataan mereka terdengar oleh telinga Liana. Hal ini mengakibatkan wanita itu gemetar karena hawa dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya, membuatnya segera tersadar dari kebingungan ini. Apa Liana sedang bermimpi? Wanita itu benar-benar tercengang dengan situasi ini. Tadi, ia mengira kalau Lintang dan dirinya benar-benar akan mati. Namun, dirinya tidak pernah mengharapkan situasi yang luar biasa seperti ini terjadi. Mau tak mau, si wanita menoleh ke arah suaminya. Perkataan pria itu kembali terulang. Pria itu bilang jangan khawatir. Dirinya memiliki suaminya. Mungkinkah suaminya tahu tujuan kunjungan mereka sejak awal? Akan tetapi, bagaimana pria itu bisa melakukannya? Semuanya menjadi sunyi. Saat ini, suara diskusi perlahan mengecil karena semua orang kembali menatap Lintang seolah mereka baru saja melihat hantu. "Apakah kamu yakin kamu tahu bahwa kamu salah?"
Tanya Lintang. Matanya menatap Bagas dan Jaka dengan dingin. Ketika mata itu tertuju pada Bagas dan Jaka, mereka merasa seperti melihat seekor pemangsa sedang menatap mangsanya, menyebabkan bulu kuduk mereka berdiri. Kami salah. Kami mohon maaf, Tuan Fed. Dalam sekejap, mereka berdua semakin menundukkan kepala, sampai mereka menempelkan kening mereka ke lantai. Di saat itulah, Lintang memberi mereka anggukan singkat dan berkata, "Ingat, tidak akan ada lain kali." Ketika Bagas dan Jaka mendengar kata-kata itu, mereka seolah telah dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Detak jantung mereka kembali tenang. Mereka benar-benar gembira. Mereka berdua tahu kalau Lintang telah memaafkan mereka. Sekarang mereka tidak akan diusir oleh keluarga mereka atau akhirnya ditinggalkan begitu saja. Mereka berdua segera kembali bersujud sedalam-dalamnya. Berterima kasih kepada Lintang atas kemurahan hatinya. Tuan Lin, yakinlah bahwa saya, Bagas, akan memulai yang baru mulai hari ini dengan Anda sebagai pemimpin saya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Fed. Mulai hari ini, aku, Jaka, adalah bawahanmu. Keduanya memang bajingan. Tetapi mereka tidak bodoh. Meskipun mereka tidak tahu identitas asli Lintang, berdasarkan nada teror yang terdengar pada suara ayah mereka, mereka tahu kalau pria itu pasti memiliki latar belakang yang lebih kuat daripada yang pernah mereka pikirkan. Bagaimana mungkin mereka tidak menjilat seseorang seperti itu? Dalam sekejap, mereka tidak peduli kalau seluruh kota Jakarta mengetahui kalau mereka yang terkenal sebagai pemuda nakal yang membuat orang ketakutan sekarang menjadi bawahan Lintang. Sungguh pemandangan yang aneh dan konyol. Listio, Vina, dan yang lainnya semua merasa seperti berada dalam mimpi. Duk, Listio terduduk. Wajahnya sepucat selembar kertas kosong. Pria itu mati sekarang. Setelah ia menghubungkan segala titik, ia menyadari kalau yang mati itu dirinya sendiri. Listio, Bagas yang berdiri di belakang Lintang berkata dengan nada dingin. Sebelum aku tiba, aku mengatakan kepadamu untuk menahan Tuan Fed agar aku bisa datang secepat mungkin untuk meminta maaf. Namun ternyata kamu sebuta ini sampai tidak mengenali Tuan Fed. Mulai hari ini, kamu dipecat dari grup Harja. Bukan hanya itu, kamu juga di blacklist oleh semua perusahaan di kota Jakarta. Seru Bagas. Kata-kata Bagas terdengar seperti bom yang meledakkan jiwa Listio sampai tak ada yang tersisa. Abis sudah riwayat Listio. Tidak, Listio hampir menjadi gila dibuatnya. Pria itu mengira bahwa menjadi seorang general manager kurang lebih sudah pasti di tangannya. Tetapi ia tidak menyangka kalau posisinya itu hilang dan ia akan di blacklist oleh semua perusahaan di kota Jakarta. Tidak ada lagi harapan yang tersisa untuknya. Matanya memerah saat pria itu berteriak pada Bagas seperti orang gila. Tuan muda Bagas, Anda tidak bisa melakukannya. Apakah Anda tahu apa yang telah dilakukan anak itu? Ia mencuri kartu Kaisar Tengkorak dari tamu kelas Kaisar Klub Era Keemasan. Sestaf Klub Era Keemasan akan menyadarinya dan ia akan mati dengan tragis. Anda tidak bisa memecat saya karena orang seperti dirinya. Apa? Lintang mencuri kartu Kaisar Tengkorak. Bagas dan Jaka sama-sama ketakutan mendengar perkataan Listio. Mereka telah mendengar kalau klub Era Keemasan dan perusahaan besar lainnya termasuk grup Harja telah berkumpul untuk menghasilkan kartu tengkorak misterius. Dengan menjadi pemilik kartu itu, seseorang akan dibebaskan dari segala pengeluaran mereka di semua bisnis yang dimiliki oleh grup Era Keemasan, grup Harja, dan perusahaan lainnya. Orang itu juga akan menikmati perlakuan bak seorang sultan. Namun, sepengetahuan mereka, hanya ada satu kartu seperti itu di seluruh dunia. Kartu itu dipegang oleh bos super yang misterius. Ditambah lagi, mereka telah mendengar dari ayah mereka kalau bos super ini dapat menyingkirkan raja-raja dari muka bumi dengan mudahnya. Sekarang, bos misterius itu, Tuan Fed, apakah Anda benar-benar mencuri kartu seperti itu? Bagas bertanya dengan suara gemetar sambil menelan ludahnya. Jaka yang berdiri di samping sangat cemas sehingga ia hampir tidak bisa bernapas saking ketakutannya. Lintang mengangguk ringan, seolah ia tidak peduli dan berkata, kartu itu ada bersamaku. Bagas dan Jaka hampir pipis di celana setelah mendengar jawaban itu. Omong kosong, mereka yakin dengan latar belakang yang dimiliki Tuan Fed.
Kalaupun Lintang memang benar mencuri kartu Kaisar Tengkorak, bukan hanya Lintang saja yang akan mati, tetapi orang lain pun akan terseret bersamanya. Butir-butir keringat dingin segera mengalir di dahi kedua bajingan itu. Melihat ini, Listio merasa bahwa kesempatannya telah datang dan ia menghasut mereka dengan cepat. Tuan Muda Bagas, lebih baik kalian menangkapnya sekarang dan menyerahkannya ke klub era keemasan. Menjelaskan situasinya. Dengan begitu, kami akan menerima ucapan terima kasih dari klub era keemasan dan Nona Muda Selena. Ia menambahkan, pasti sepadan. Mengorbankan pria miskin yang menikah dengan keluarga wanita demi mendapatkan rasa terima kasih dari grup era keemasan. Melihat keraguan-raguan dari para tuan muda itu, hati Listio semakin berdebar-debar. Di saat itulah, suara sedalam lonceng gereja besar bertanya, benarkan Hegitu? Apa yang mereka lihat selanjutnya ialah segerombolan pria berjas yang muncul di aula dari segala arah. 10 orang, 30 orang, 50 orang. Dalam sekejap mata, area itu dipenuhi lautan pria berjas hitam. Lautan para pria ini secara khusus dipimpin oleh pria yang berdiri di garis depan. Pria yang bertubuh besar itu ialah bawahan Selena. Tangan kanan nomor 1 si wanita. Andi Martin atau yang lebih dikenal dengan Tuan Andi.